Selamat pagi jemaat sekalian. Juga mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara sekalian yang bukan dari jemaat GKK. Saya ucapkan selamat mengikuti ibadah online ini. Nah, sebelum kita memulai ibadah di minggu yang pertama Juli, saya ada dua warta yang ingin saya sampaikan kepada jemaat sekalian. Mohon bisa diperhatikan sejenak. Yang pertama, masa pelayanan Penatua periode 2018 sampai 2021 akan berakhir pada bulan Maret 2021 yang akan datang. Sehingga bagi kita tiba saatnya untuk mempersiapkan dan memulai proses pelaksanaan pemilihan Penatua yang baru. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami mengajak seluruh anggota jemaat GKK untuk mengambil bagian berpartisipasi secara aktif dalam mengusulkan nama-nama calon penatua untuk masa pelayanan 2021 sampai dengan 2024. Dan mohon pencalonan pada saat Bapak Ibu mencalonkan tidak menghubungi terlebih dahulu calon nama-nama atau calon yang akan Bapak Ibu usulkan. Untuk formulir pencalonan dapat diakses secara online dengan link yang nanti tertera di dalam slide, atau jemaat dapat mengunduh formulir yang tersedia pada website gereja dan kemudian mengirim kembali melalui email. Atau bagi yang kesulitan mengakses secara digital, dapat mengambil formulir tersebut di kantor gereja. Warta yang kedua adalah sebagai respon daripada keadaan kondisi pandemi ini dan juga beberapa survei yang sudah diadakan khususnya oleh Sinode Gereja Kristus. Maka pada kesempatan ini Majelis Jemaat mengadakan survei lanjutan untuk mengetahui kondisi ekonomi jemaat selama pandemi. Formulir survei dapat diakses melalui online yang nanti akan juga disampaikan tertera di dalam layar ini. Dan mohon kesediaan Bapak Ibu untuk berpartisipasi dalam survei ini karena data yang dikumpulkan akan sangat penting dan akan sangat mendukung pelayanan kami kepada Bapak Ibu sekalian, khususnya di dalam masa-masa pandemi seperti ini. Baik, demikianlah dua warta pada pagi hari ini. Selamat beribadah, selamat mempersiapkan hati bersama dengan keluarga untuk kita memasuki ibadah pada hari ini. Tuhan memberkati. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Biarlah anugerah Tuhan boleh tetap menyertai setiap kita di dalam kehidupan. Masa-masa sulit tetapi kita terus melewatinya berdasarkan kekuatan Tuhan. Karena itu marilah kita datang beribadah pada minggu pagi ini dengan berlandaskan Mazmur 11 ayat 4. Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tahtanya di sorga. Matanya mengamat-ngamati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Mari dengan bangkit berdiri kita menyanyikan pujian suci, suci, suci. Kuduslah Tuhan.
pertolongan kita dalam ibadah ini ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Mulia bagi Bapa. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Nats membimbing terambil dari Mazmur 145 ayat 1 sampai 4 berkata demikian. Puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Mari kita semua baiklah dan patutlah kita memuji dan mengagungkan Tuhan dan memuliakan Tuhan selama-lamanya, karena kita ada pada hari ini. Sebagaimana kita ada, semua hanya karena anugerah-Nya. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah
semakin bertambah besar semakin hari semakin bertambah, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Sungguh bersyukur untuk anugerah Tuhan yang besar. Dan pada hari ini Tuhan juga memberikan hukum kepada kita untuk menjaga dan menuntun langkah kita supaya kita tetap hidup di dalam kehendak-Nya. Terambil dari Yohanes 15 ayatnya yang ke-16 sampai yang ke-17. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa di dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu. Kasihilah seorang akan yang lain. Kasihilah seorang akan yang lain. Tetapi seringkali kita tidak dapat melakukan hukum Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Untuk itu pada hari ini kita datang di hadapan Tuhan, mengakui segala dosa kita supaya kita dikuduskan untuk memuliakan Tuhan. Mari jemaat sekalian, kita datang di hadapan Tuhan. Kita mau mengaku segala dosa-dosa kita. Bapa di dalam surga, ketika kami melihat kedalaman hati kami, sungguh kami tidak berani menengadah ke hadapan Tuhan. Karena seringkali kami menyia-nyiakan, seringkali kami tidak bertanggung jawab terhadap anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Oh Tuhan, ampunilah kami untuk setiap tutur kata kami, pikiran kami, tindakan kami, bahkan kecondongan hati kami yang seringkali menjauh daripada Tuhan dan hanya berfokus kepada diri kami. Ingatkan kami untuk setiap anugerah Tuhan yang boleh terus melimpah di dalam hidup ini. Ampuni kami dan bangkitkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebagai berita anugerah bagi kita yang sudah diampuni dosanya, terambil dari Mazmur 145 ayat 8 sampai 9 berkata, Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai hamba Yesus Kristus saya memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagi kita dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Mengucap syukur karena kita semua sudah diampuni dosa-dosanya. Dan Bapak Ibu, mungkin ada di antara kita berpikir bahwa di dalam masa seperti ini kita beribadah di rumah. Mungkin kita tidak merasa seperti beribadah, tetapi sesungguhnya ibadah kita yang sesungguhnya adalah seluruh persembahan hidup kita di hadapan Tuhan. Ketika kita membantu orang lain, ketika kita memperhatikan orang lain, ketika kita saling mengasihi, itu pun ibadah kita di hadapan Tuhan. Oleh karena itu pada hari ini, kitab Roma pasal yang ke-12 ayat 1, terjemahan Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari mengatakan, saudara-saudara, Allah sangat baik kepada kita. Itu sebabnya saya minta dengan sangat supaya kalian, kita semua, mempersembahkan diri sebagai suatu korban hidup yang khusus untuk Allah dan yang menyenangkan hatinya. Ibadah kita kepada Allah seharusnya demikian. Marilah kita mempersembahkan hidup kita sebagai ibadah yang sejati kepada Tuhan. Apalah arti ibadah
Biarlah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Biarlah sungguh ibadah kita, persembahan hidup kita kepada Tuhan. Berbahagia orang yang hidup beribadah, yang melayani orang susah dan lemah, dan penuh kasih menolong orang yang terbeban. Itulah tanggung jawab orang beriman. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Ibadah sejati, ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Biarlah persembahan tubuh kita sungguh kita persembahkan menjadi ibadah yang sejati di hadapan Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita persiapkan hati kita bahwa keberadaan kita hari ini, apapun yang boleh kita terima hari ini, itu semua adalah anugerah Tuhan. Bukan karena kebaikan kita, bukan karena kecakapan kita, tetapi ketika kita dipilih menjadi anak-anak Allah, itu hanya karena anugerah-Nya. Yesus Tuhan. Bukan karena kebaikanku, bukan karena fasih lidahmu, bukan karena kekayaanmu, kau dipilih, kau dipanggilnya, bukan karena kelebihan
bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kalau kami tidak menghidupi hidup ini dengan anugerah, kami tidak mengerti dengan apa lagi kami akan hidup. Karena anugerah Tuhan saja yang membuat kami berjalan di dalam kehidupan ini. Karena ini biarlah di dalam perenungan firman ini Tuhan berbicara kepada setiap kami. Tuhan boleh berjumpa dengan diri kami sekalian, sekalipun kami menyaksikannya di dalam online. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Pagi hari ini kita akan mendengarkan sebuah renungan firman Tuhan. Tema kita hari ini adalah Grace Alone, hanya dengan anugerah saja. Kita mau benar-benar meresapi, mempelajari betapa anugerah Tuhan itu boleh ada di dalam setiap hidup kita, memimpin di dalam kondisi kita saat ini. Saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan dari Roma 7 ayat 13 sampai 25. Jemaat boleh menyimak di dalam bacaan Alkitab di rumah jemaat sekalian. Demikian firman Tuhan, Roma pasal 7 ayat 13 sampai 25. Jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak, tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa. Maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku, supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kendaki yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kendaki yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku, dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Paulus mengatakan, aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Kita yang berbahagia adalah yang membacanya, merenungkan dan melakukan kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Saudara, waktu kita menjalani hidup khususnya di masa-masa pandemi ini, maka tentu akan ada banyak kejadian yang menimpa atau yang kita alami. Dan akan banyak pertanyaan-pertanyaan kepada Tuhan tentang apa yang kita alami. Ada orang-orang yang bisnisnya sedang lesu. Bukan cuma lesu, ada yang mulai harus gulung tikar. Ada yang kesehatannya terganggu, tertular mungkin, atau bahkan kehilangan sanak saudaranya karena virus ini. Maka semua hal yang terjadi akan menimbulkan satu pertanyaan. Belum lagi ada orang-orang yang di rumah, kapan nih kami keluar, kapan kami bisa bebas, kapan kami normal lagi. Saya mengerti bahwa hal-hal seperti demikian akan menimbulkan satu pertanyaan tentang kebaikan Tuhan. Di mana Tuhan, di mana kebaikan Tuhan di tengah problema dan masalah-masalah yang kami hadapi? Apakah Tuhan real? Apakah Tuhan bersama kami? Bapak Ibu Saudara, ini gak heran karena problem ini sudah dipikirkan oleh para filsuf sebelumnya. Misalnya David Hume, Epikuros, yang memikirkan tentang problem of evil, masalah tentang kejahatan, masalah tentang penderitaan. Tuhan itu katanya maha kuasa, dia bisa ciptakan apa saja. Kok gak bisa melepaskan kita dari COVID ini atau penderitaan? Kok Tuhan itu katanya maha baik, kok ada penderitaan dan sebagainya. Ini satu ketegangan, ini satu hal yang gak bisa diterima. Kenapa ada masalah, kenapa ada penderitaan di tengah Allah yang baik?
Bapak Ibu Saudara, melalui bacaan Alkitab hari ini mari kita melihat dua problem yang menyertai. Kenapa ada evil, kenapa ada penderitaan, sehingga kita bisa melihat kedalaman diri kita ketika kita menghadapi hal-hal yang gak mudah ini dengan kacamata yang benar. Ada dua problem yang kita lihat di dalam Roma 7 sampai ayat 13 sampai 25. Problem yang pertama adalah Paulus sedang membukakan bahwa ada realita dosa yang membelenggu. Ada suatu kenyataan bahwa dosa itu mengikat kita, dosa itu membelenggu kita. Misalnya di ayat 24, Paulus mengakui, "Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini?" Ini terbelenggu, dia nggak bisa melepaskan diri dari tubuhnya yang penuh dosa itu. Ini adalah realitas sesuatu yang jahat atau buruk ada di dalam diri manusia. Bapak Ibu Saudara, kita harus menyadari problem pertama ini, bahwa kita hidup di dalam dunia yang terbelenggu dosa. Kita bagaikan berjalan di genangan lumpur, di mana lumpur itu semacam dosa. Kita sudah berhati-hati, tetapi konsekuensi kita berjalan di tengah lumpur ini, ada orang-orang yang berdosa sehingga kita juga menjadi kotor. Kita hidup di dalam dunia yang kacau, yang terbelenggu dosa. Jadi kalau kita sedang melihat kekacauan, sedang kita melihat masalah-masalah, penderitaan, itu karena apa? Karena sistem yang berdosa, karena manusia ciptaan yang sudah berdosa dan saling melukai. Bapak Ibu Saudara, perhatikan peperangan-peperangan yang terjadi. Ketika manusia tambah jahat, ketika manusia tidak mengenal Tuhan, ada perang, kita terkena imbas. Atau kita juga berpikir, kenapa ada penyakit-penyakit termasuk virus, bakteri dan sebagainya. Saya pikir Tuhan tidak menciptakan sesuatu yang jahat, tetapi adanya sebuah penyimpangan-penyimpangan karena dosa. Sesuatu yang sudah kacau berdosa. Ketika virus HIV mulai menyebar, itu juga karena perilaku manusia yang perilaku seksualnya sembarangan dan sebagainya. Jadi ada perilaku dosa, ada konsekuensi dosa yang membuat semua penyimpangan-penyimpangan ini terjadi dan kita dapat konsekuensinya. Dan hidup kita juga terpengaruh, sistem berpikir kita juga terbelenggu oleh dosa. Gak lepas. Kita kemudian ketika kita mendapat penderitaan ini, kita mulai blaming Tuhan, kita mulai menyalahkan Tuhan. Kenapa? Karena sistem berpikir kita yang sudah terbelenggu oleh dosa yang diperlihatkan oleh Paulus di ayat-ayat yang tadi kita baca. Saya baca di medsos atau baca di WhatsApp dan sebagainya, berita-berita online. Banyak orang-orang berkomentar tentang berlebihan, tentang kepesimisan, seakan-akan gak ada harapan. Pikiran kita sudah terbelenggu oleh dosa. Dan ini masalah yang pertama. Jadi saudara-saudara, kita perlu melihat realitas sebenarnya. Yang kedua, kenapa ada penderitaan, kenapa ada hal-hal masalah di tengah kita meyakini kebaikan Tuhan? Karena problem yang kedua, kita terbatas atau manusia terbatas menilai apa yang baik, apa yang baik itu. Kita punya keterbatasan menilai sesuatu yang baik. Perhatikan yang Paulus katakan di ayat 18 dan 19. Paulus bilang ini, sebab aku tahu bahwa di dalam aku sebagai manusia tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada, emang ada kehendak untuk melakukan yang baik. Tetapi akhirnya dia bilang bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki yang baik yang aku berbuat, tetapi yang jahat yang aku perbuat. Saudara-saudara bisa lihat problem ini. Dalam keadaan seperti ini, kalau mau melakukan sesuatu, mau yang baik tapi yang jahat yang keluar, apa jadinya? Bagaimana manusia bisa tahu apa yang baik dan tidak? Kalau yang selalu keluar itu adalah sesuatu yang bukan baik, kalau yang keluar itu adalah sesuatu yang jahat, maka secara umum semua manusia juga melakukan yang tidak baik. Dan kalau secara umum manusia melakukan yang tidak baik, itu akan menjadi sebuah norma, standar penilaian. Oh, semua juga melakukan seperti itu. Maka kalau udah begitu caranya, bagaimana kita bisa melihat atau menilai apa yang baik atau tidak? Tidak bisa. Maka kita lihat ada orang-orang yang dignity-nya, harga dirinya diukur oleh materi. Kenapa? Karena dia melihat orang lain melakukan hal demikian, sehingga dia bilang, oh ini yang benar. Bukan sesuatu yang
baik yang keluar, sesuatu yang buruk. Atau kita lihat juga misalnya kisah cinta, kata orang yang penting adalah mengasihi, sama gender gak ada masalah. Kenapa orang bisa berpikir demikian? Ngelihat keadaan, oh ya udah umum nih, udah umum, jadi norma. Bagaimana dia tahu lagi apa yang baik atau tidak baik kalau cuma ngelihat norma-norma, padahal setiap orang yang dia lihat adalah orang-orang yang digambarkan Paulus yang mau melakukan yang baik, nggak bisa, tapi yang jahat yang keluar. Ini dua problem, ada realita dosa yang membuat ada penyimpangan dan kita terkena konsekuensi, dan yang kedua kita terbatas menilai apa yang baik. Kita nggak bisa melihat apa yang baik itu, kita nggak bisa lagi melihat kebaikan Tuhan. Kita nggak bisa lagi melihat maksud rencana Tuhan, nggak bisa lihat lagi hal-hal yang terpenting. Maka kita melihat, wah, yang penting di dunia ini, padahal ada kekekalan, padahal ada sesuatu kebaikan yang di atas sana, di luar yang kita bisa pahami. Kita nggak bisa lagi. Akhirnya Paulus harus melanjutkan di Roma 8 kalau kita baca terus, bahwa memang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Karena manusia nggak bisa lihat itu. Manusia pikir terbatas, saya terbelenggu, nggak bisa tahu mana yang baik, mana yang nggak baik, tetapi Allah yang turut bekerja. Kemudian kita bilang, lalu bagaimana jalan keluarnya? Apa yang harus kami lakukan? Ayat 25 jawabannya. Paulus bilang, syukur kepada Allah. Jawabannya di mana? Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, Yesus Kristus yang akan melepaskan kita, keterbelengguan kita akan dosa, keterbelengguan sistem berpikir kita akan dilepaskan oleh Yesus Kristus. Dan apa yang Yesus Kristus lakukan buat kita sekalian? Apa yang Yesus lakukan pada kita yang sedang menderita ini, yang sedang mengalami problema-problema ini, yang sedang menghadapi COVID ini? 3 hal, kalau pemerintah katakan new normal, maka ada 3 new yang saya mau sampaikan. Yang pertama, Yesus memberikan new purpose, tujuan yang baru. This life is not about me. Hidup ini bukan tentang saya, tapi juga melihat orang lain. Kita lihat gimana Yesus datang ke dunia untuk melayani, memberikan nyawa bukan untuk dirinya, tapi untuk manusia, bukan untuk kepentingan dia, tetapi untuk umat manusia. Jadi ini yang Yesus ajarkan kepada kita. Sehingga saudara-saudara, mari kita dengan tujuan yang baru lihat hidup ini bukan cuma semerta tentang saya. Fokus, kalau kita terlalu fokus dengan apa yang menimpa diri kita, kerugian kita, kebangkrutan kita, kesakitan kita, segala kita anggap kemalangan kita, kalau kita hanya fokus pada itu saja, akan membuat kita jadi patah semangat. Aduh kacau, terus kemudian semua jadi kacau balau. Tapi kita mari mulai lihat kiri dan kanan. Kita perhatikan juga apa yang menimpa diri orang lain, sehingga kita juga bisa lebih bijaksana melihat situasi yang ada. Kita mulai memikirkan apa yang bisa kita lakukan. Ketika kita gak fokus pada diri kita, tapi kita mulai menolong orang lain, mulai memberikan sumbangsi bagi orang lain, itu akan memberikan satu makna yang baru. Yesus memberikan new purpose, new meaning di dalam hidup kita. Kalau kita hidup bukan cuma untuk diri kita. Yang kedua adalah new hope, harapan yang baru. This worldly life is not everything. Kehidupan di dunia ini bukanlah segalanya. Tentu bukan segalanya. Ada kehidupan kekal yang Yesus berikan buat kita, saudara. Yang percaya kepada Yesus akan masuk ke dalam hidup kekal. Dan Paulus hibur kita di Roma 8 ayat 18. Dia katakan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Paulus katakan demikian, karena ada satu hidup lagi, bukan cuma di dunia ini saja. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita banyak khawatir, kita cemas karena merasa hidup di dunia ini kacau, karena kita fokus pada dunia ini. Padahal kita ada kekekalan, ada hidup kekekalan. COVID memang mewabah di dunia. Kita gak ngerti sampai kapan, tapi ini bukan akhir segala-galanya. Ada hidup kekekalan. Karena itu jangan terlalu terpana, terfokus pada hidup di dunia, membuat kita khawatir, membuat kita lupa misinya Tuhan. Bagi Tuhan, masalah COVID ini atau masalah yang di dunia ini Tuhan gak terlalu lihat. Tuhan mau kita tetap berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Misi Tuhan buat kita, panggilan Tuhan buat kita.
Jalankan, karena kita hidup bukan untuk di dunia, untuk kekekalan. New hope. Kalau udah begitu hidupnya ada harapan, karena bagi kita ini cuma sementara. Ini cuma sementara. Misi saya bukan cuma foya-foya berleha-leha di dunia ini. Misi saya adalah untuk kemuliaan Tuhan di dalam kekekalan. Dan yang ketiga, yang terakhir, new yang Tuhan Yesus berikan adalah new relief. Kelegaan, kelepasan yang baru. Your life is not alone. Hidupmu tidaklah sendirian. Kalau kita merasa menderita, ingat, Yesus terlebih dahulu menderita untuk kita. Dia tahu penderitaan yang kita alami, dia rasakan, dia ambil bagian. Allah mungkin mengizinkan penderitaan, Allah mungkin mengizinkan COVID menimpa dunia ini saat ini. Tetapi Allah juga terlebih dahulu menderita untuk kita. Saudara-saudara sekalian, pada saat kesusahan, penderitaan, tentu kita butuh support. Waktu usaha kita sedang mengalami masa-masa yang sulit, waktu kehidupan keluarga kita, relasi keluarga kita mengalami masa-masa yang gak mudah, waktu kesehatan kita gak ngerti kapan kita sembuh dan sebagainya. Kita tentu butuh support, kita butuh perhatian. Tetapi satu hal yang harus kita mengingat, Yesus telah memberikan kita support lewat penderitaan yang dia lakukan. Dia mengerti. Mari waktu kita berada di dalam jurang kegelisahan, di dalam jurang penderitaan, kita menengadah, Tuhan, saya memang rasa sendirian, tetapi saya harus ingat bahwa Tuhan mengingat saya. Waktu Tuhan menderita di kayu salib, Tuhan mengingat setiap penderitaan-penderitaan umat manusia, dan saya tidak sendirian. Ini 3 hal yang kita bawa ketika Paulus mengatakan syukur kepada Allah Yesus Kristus Tuhan yang akan melepaskan kita dari belenggu dosa ini. New purpose, new hope, dan new relief. Biarlah kita menjadi orang yang tetap berpengharapan di dalam masa-masa yang tidak mudah. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sadar bahwa masalah-masalah yang kami alami di dalam dunia ini kadang-kadang kami konfrontasikan dengan kebaikan dan kemahakuasaan Tuhan. Tapi biarlah pikiran Kristen kami boleh meluruskan pikiran kami bahwa memang ini adalah konsekuensi daripada dunia yang sudah berdosa, konsekuensi dunia yang bobrok. Dan kami harus mengakui bahwa kami terbatas menilai apa yang baik itu. Kami seringkali melihat yang terbaik itu adalah yang kami inginkan, padahal kebaikan Tuhan melampaui setiap pikiran kebaikan kami. Karena itu Tuhan tolong agar mata hati kami menengadah hanya kepada Yesus Kristus yang akan melepaskan kami dari belenggu setiap belenggu jerat dosa ini, belenggu jerat penderitaan ini. Karena Tuhan memberikan setiap makna di dalam hidup. Terima kasih. Kuatkan jemaat-Mu yang sedang bergumul di dalam masa-masa seperti ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. He made the
meresponi firman Tuhan yang sudah kita dengar, mari saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengakui pengakuan iman kita di hadapan Tuhan. Dan kalau ada Bapak Ibu yang kesulitan untuk berdiri, Bapak Ibu bisa meletakkan tangan kanan di dada dan bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada hari ini kita juga mengucap syukur. Kita akan membawa persembahan syukur kita di hadapan Tuhan. Ada beberapa cara yang bisa Bapak Ibu lakukan untuk memberikan persembahan. Cara yang pertama, Bapak Ibu bisa mempersembahkan persembahan melalui transfer ke rekening bank BCA dan BNI atas nama Gereja Kristus. BCA di nomor 012-318-0434 dan BNI di 001-828-5011. Atau cara yang lain, Bapak Ibu bisa scan QR code yang nanti ada di dalam layar yang Bapak Ibu lihat. Bapak Ibu bisa berikan persembahan dengan scan QR code itu. Atau cara yang ketiga, kalau Bapak Ibu tidak bisa mempersembahkan persembahan secara online, bisa mengumpulkan persembahan di rumah terlebih dahulu di dalam sebuah amplop, dan pada saat nanti kita sudah kembali ke gereja untuk beribadah bersama-sama, persembahan itu bisa Bapak Ibu bawa untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Biarlah setiap persembahan yang kita persembahkan ini boleh sungguh diberkati oleh Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang, dan juga memperlebar kerajaan Allah. Untuk itu mari kita membawa persembahan kita dengan kita berdoa. Sebelumnya ayat persembahan yang mendasari persembahan kita pada hari ini terambil dari Kisah 20 ayat 34 sampai 35. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah, dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa dan akan dilanjutkan dengan doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk setiap berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Di masa-masa sulit ini kami tetap harus melihat, kami tetap boleh melihat betapa Tuhan boleh peduli di dalam hidup kami. Karena itu kami berdoa, biarlah setiap persembahan-persembahan ini boleh Tuhan berkati. Tuhan juga berkati untuk setiap penghidupan daripada jemaat-jemaat kami. Terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap majelis yang ada di Gereja Kristus Tapang, biarlah Tuhan memberikan hikmat kepada mereka di dalam memikirkan strategi-strategi, memikirkan keputusan-keputusan yang krusial yang memang diperlukan di saat-saat seperti ini. Tuhan pimpin juga untuk setiap aktivis-aktivis yang ada, agar mereka juga tetap boleh berkobar-kobar semangatnya, tidak menjadi redup akan pelayanan kepada Tuhan. Dan kami berdoa untuk setiap jemaat-jemaat yang ada, biarlah di dalam segala pergumulan yang mereka alami, mereka juga boleh tetap berharap kepada Tuhan. Mereka yang sedang bergumul dalam masalah kesehatan, Tuhan berikan belas kasihan agar ada pemulihan bagi mereka.
Mereka yang sedang bergumul dengan masalah ekonomi, oh Tuhan berikan kreativitas dan jalan keluar sehingga mereka boleh tetap menjalani kehidupan ini dengan baik. Kami juga berdoa mereka yang bergumul dalam masalah-masalah relasi mereka di dalam keluarga. Biarlah Tuhan yang boleh pulihkan setiap hubungan-hubungan yang retak itu. Kami menyerahkan juga bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami berdoa biarlah setiap komponen bangsa ini boleh bahu-membahu, khususnya bangsa yang sedang mengalami masa-masa yang sulit ini. Bukan saling memecah belah, bukan saling menginjak, tetapi saling menolong supaya bangsa kami boleh keluar daripada pergumulan khususnya pandemi COVID ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa setiap pekerjaan Tuhan dimanapun, untuk setiap gereja Tuhan yang harus bergantung kepada media online, yang harus bergantung kepada teknologi-teknologi. Biarlah kami boleh memahami bahwa Tuhan hadir di segala tempat. Boleh Tuhan, kuasa Tuhan boleh terus menyertai setiap roh kami yang sungguh-sungguh mau menengadah kepada Tuhan. Karena itu berkatilah setiap usaha-usaha menjangkau setiap jemaat, melayani setiap jemaat walaupun dilakukan secara online. Tuhan terima kasih, kami menyerahkan doa ini hanya di dalam nama Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sungguh kita bersyukur pada hari ini kita boleh beribadah bersama-sama. Dan sebelum kita menutup ibadah kita, firman Tuhan mengingatkan kita lagi di bawah satu tema Grace Alone. Biarlah kita boleh terus mengingat akan firman Tuhan yang sudah disampaikan, bahwa ada new purpose, ada tujuan baru dalam kehidupan kita untuk menjadi berkat. Ada new hope, bahwa hidup ini adalah untuk kekekalan. Dan ada new relief, bahwa kita sudah dilepaskan. Ada satu kelegaan bahwa kita tahu ketika kita hidup, kita tidak hidup sendirian, tetapi kita hidup bersama dengan Tuhan, bersama dengan anugerah Tuhan. Dan itu semua hanya karena anugerahnya. Grace alone. Every promise we can make, every prayer and step of faith, every difference we can make is only by His grace. Every mountain we will climb, every ray of hope we shine, every blessing left behind is only by His grace. Grace alone, which God supplies, strength unknown He will provide. Christ in us, our cornerstone, we will go forth in grace alone. Mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Every soul belongs to rest, every heart we hold to tears, everywhere we share His peace is only by His
our cornerstone. We will go forth in grace alone. We will go forth in grace alone. Mari jemaat yang terkasih, kita kembali ke panggilan kita masing-masing, mengingat selalu ada anugerah Tuhan yang menyertai setiap kita. Dan biarlah anugerah Tuhan itu memimpin kita untuk menjadi berkat dimanapun Tuhan panggil kita. Dan sekarang terimalah berkat daripada Dia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.